berjumpa kembali di podcast DPRD Kota Yogyakarta bersama saya Diana Vitasari, anggota DPRD Kota Yogyakarta, bersama narasumber yang menarik ya, Mas Solihul, anggota DPRD terpilih 2024-2029, Mas Toro juga yang masih bersama kita, anggota DPRD periodisasi 2024-2029, yang tadi sudah membahas terkait dinamika kondisi DPRD ya. Tanpa mengindahkan tugas dan fungsi, sebenarnya dari solusi-solusi sudah ditawarkan dan sudah dibocorkan ya Mas Solihul ya. Okay. Jadi nggak usah semelang gitu, nggak usah semelang kalau orang tuh ngomyang baik. Padahal ya ngomyang tenan. Nggak usah semelang kalau kok belum ini ya, belum ada kegiatan keluar ya gitu ya. Sebenarnya kalau keluar sih bisa siap kapan saja ya Mas ya. Mungkin yang dinanti jedanya kan cukup panjang nih ya, 14 Februari ke Agustus ya. Harapannya langsung gas ya Mas. Ternyata tidak semudah itu. Oke. Nah ini yang saat ini kita akan bahas terkait fungsi pengawasan. Saya mau tanya ke Mas Solihul dulu. Nah tadi Mas Toro, fungsi pengawasan saat kondisi alat kelengkapan kan belum dibentuk nih Mas. Alat kelengkapan ya komisi A, B, C, D kalau di DPRD Kota, dan alat kelengkapan Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Banggar, Bamus, dan BK. Nah itu kan belum dibentuk, tetapi kita ada diberikan tugas dan fungsi, yaitu salah satu controlling. Nah, bagaimana nih kiat-kiat yang disampaikan bisa di sini supaya tidak ada trust isu. Udah ini Mas Solihul bar dilantik ngopo kayak yang DPRD ya tak? Nanti bisa disampaikan di podcast ini. Monggo Mas. Nggih, matur nuwun Mbak Dian. Jadi ya sebenarnya ini agak sulit dijawab ya, karena ya tadi saya kan kembalikan kepada peraturan tadi ya, bahwa Undang-Undang 23 2014 itu di dalam pasal ke-100 dan 153 terkait dengan fungsi pengawasan DPRD, di situ mengatur bahwa kita berhak untuk melakukan pengawasan dan yang lain sebagainya, termasuk kaitannya dengan pelaporan pertanggungjawaban terkait dengan keuangan yang sudah dilakukan LKPN? Bukan, yang dilakukan oleh BPK, pemeriksaan oleh BPK terhadap pemerintah kota dalam hal ini. Nah, kita kan bisa melakukan juga ini, melihat seperti apa pelaporannya, apakah neracanya dan lain sebagainya, kas serta saldonya dan lain sebagainya. Nah, namun itu berkaitan dengan bahwa posisi kita hari ini belum jelas, bahwa kita belum dibagi komisi, belum di gitu ya. Alat kelengkapan di mana, kemudian juga kaitannya dengan badan pun juga tentu mengikuti ya. Tadi tata kelola sudah disampaikan oleh Mas Toro, sehingga ini sesuatu hal yang bisa saya katakan dilematis. Namun bahwa kita sebagai hari ini sudah dilantik sebagai anggota Dewan DPRD Kota Yogyakarta, secara personal maupun kelembagaan itu menurut saya ya, ini nanti kalau salah mohon dikoreksi Mas Toro Mbak Dian ya, kita bisa melakukan pengawasan terkait dengan bagaimana kinerja OPD yang ada di pemerintah Kota Yogyakarta ya. Terkait itu bisa jadi dimulai dari ketika ada pengaduan oleh masyarakat, atau kemudian ketika hari ini kasus yang bergulir adalah bom suwung misalnya kan begitu. Nah, kita juga memiliki kewenangan untuk melakukan mendampingi, bahkan juga untuk meminta klarifikasi terhadap dinas terkait atau perusahaan terkait berkaitan dengan apa yang menjadi permasalahan yang ada di masyarakat. Nah, ini kita bisa menjalankan fungsi pengawasan itu tadi, karena kita sebagai kepanjangan tangan dari rakyat kota, masyarakat Kota Yogyakarta. Ya memang harus melakukan langkah-langkah strategis sehingga kemudian dalam hal ini rakyat ya, masyarakat yang ada di Kota Jogja ini tidak dirugikan. Jadi tidak kemudian termarginalkan dengan kepentingan-kepentingan ya nun sewu, kepentingan yang bersifat mungkin itu umum, tapi jangan sampai bahwa
masyarakat ini dipojokkan dalam kondisi yang mereka tidak bisa berkutik karena rakyat kecil. Nah ini kita bisa masuk di situ sebagai fungsi pengawasan DPRD. Termasuk juga mungkin yang ada di dinas-dinas, mungkin salah satu contoh seperti saya kemarin, ada warga yang kemudian tidak mampu membayar, sudah menggunakan BPJS tapi masih disuruh membayar tunggaan. Nah kemudian juga kemarin ada yang sekolah itu ya memang kondisinya tidak mampu karena mereka tidak mengerti harus bagaimana, akhirnya ya itu tadi anggota dewan ini ya itu tadi yang saya sampaikan dewo itu tadi Pak. Jadi dianggapnya kabeh duwe kabeh ngerti. Lagi di sini kita ya membantu mengadvokasi, menjembatani sehingga kemudian kita juga mengkontak dinas terkait untuk membantu penyelesaiannya, karena jangan sampai rakyat itu tidak bisa sekolah, tidak mendapatkan jatah hak kependidikannya anak-anak ini, dan juga masyarakat Kota Yogyakarta yang termarginalkan tadi yang saya sebut di awal, Bong Suwong itu akhirnya mereka dihilangkan hak-hak kewarganegaraannya. Nah disitulah kemudian menurut saya kita bisa menjalankan fungsi pengawasan. Jadi kurang lebih mungkin begitu Mbak Dia. Artinya kan tidak harus nunggu alat kelengkapan terbentuk tapi hal-hal tertentu fungsi kita sebagai anggota dewan ataupun pelayan masyarakat yang ada di legislatif sebenarnya sudah bisa berjalan nih ya. Seperti itu. Mungkin Mas Toro bisa menyampaikan nih masukan tadi beberapa hal, contoh-contoh yang sudah dilakukan, karena memang dengan adanya dinamika ataupun hanya tata kala saja nih ya yang ke jeda, ke hold gitu. Tapi secara petugasan dan kewajiban kita sebagai pelayan masyarakat tetap bisa berjalan. Monggo Mas Toro bisa menyampaikan. Saya lupa menyampaikan, kita juga sudah melalui yang namanya pembentukan fraksi. Betul. Tinggal selangkah lagi, karena kami juga kemarin menyayangkan. Saya tidak tahu, saya kebetulan juga menghadiri ketika rapat konsultasi ke DPRD DIY terkait dengan kasuistik. Tidak teranggarkan dalam hal penyusunan pansus tatip, sehingga bagaimana paling tidak kan kita bertanya ke yang lebih tinggi. Betul, konsultasi ya. Konsultasi sifatnya yang ini kebetulan juga kawan-kawan dari Sekwan didampingi teman-teman Biro Hukum juga hadir, sehingga tetap berjalan komunikasi dan paling tidak agak melegakan ketika memang diperbolehkan ada celah kaitannya dengan menggeser anggaran untuk membiayai, memfasilitasi terkait dengan pansusnya tadi. Ini yang melegakan, yang mungkin dalam hal ini mungkin melalui pimpinan sementara Mas Wisnu dan Pak Sinar, yang dalam hal ini juga pada kesempatan ini juga melakukan konsultasi Kemendagri. Ya sekali lagi sifat kehati-hatian menjadi penting. Apa yang kita lalui ini sesuai dengan tata kala, saya rasa disegerakan. Dan kemudian skema pengawasan menjadi penting, karena hari ini baik yang melekat pada individu maupun melekat di kefraksian, ini nanti juga bisa menjadi bagian dari masyarakat, bisa hadir. Ini rumah rakyat, kita ini pekerja outsourcing 5 tahunan. Ya dipilih yuk, kita akan bekerja di sini. Saya rasa tidak terus mengikis, memutus ataupun menyumbat. Aspirasi untuk bagaimana kita bisa terjun. Hanya kalau yang sifatnya administratif ini kan harus turunnya dari mungkin kedua pimpinan kita. Sementara Mas Wisnu atau Mas Sinar yang bisa mendelivery secara administratif siapa yang hari ini melakukan skema konsultasi ke DPRD Kota Yogyakarta, audiensi ataupun yang lainnya. Saya rasa banyak yang sudah dilakukan di jeda ini, sehingga kemarin beberapa kali banyak warga yang juga hadir ataupun komunitas. Tadi disampaikan oleh Mas Solikul, ada dari Bong Suwong, kemudian Teras Malioboro 2, kemudian ada beberapa animal, saya lupa kaitannya komunitas untuk hewan yang kita konsumsi itu diberlakukan sesuai peri kehewanan. Harus punya peri kehewanan telur dikonsumsi kuwi kewannya berarti musnah.
tidak boleh di kandang, seperti satu kandang satu ayam, mintanya mereka diumbar. Enten kota mboten sakit, Mbak. Tapi tidak apa-apa. Ini bagian dari aspirasi masyarakat. Ya, masyarakat. Sehingga mungkin ini kalau dalam logika saya kembalikan, tidak hanya hari ini kita menjawab, tidak hanya kita menampung, tapi kita juga mengkomunikasikan agar ada solusi yang hari ini ketika masyarakat datang ke kantor DPRD Kota Yogyakarta ini bisa mendapatkan satu hal yang mungkin sifatnya menjawab tapi belum tentu memuaskan. Nah, ini yang mungkin terjadi dari yang sifatnya personality mungkin juga saya rasa kawan-kawan sudah bergerak. Bagaimana hari ini terkait dengan yang biasa kita masukkan skema pendidikan, skema sosial, skema terkait dengan kesehatan. Ini kan yang berusaha dengan masyarakat saya rasa tetap berjalan ya. Berjalan tidak memandang ABCD komisi, tapi semua masih akan merasakan. Iya. Nah, ini juga kami rasakan. Masyarakat di wilayah Kota Masalah. Yang premier yang sering kita hadapi. Iya, Ya Mas, tadi sudah disampaikan ternyata tidak harus nunggu alkep ya sebenarnya. Tugas fungsi dewan itu sudah jalan. Advokasi beberapa dari pihak luar, baik itu organisasi atau lembaga terkait sudah meminta audiensi dan lain sebagainya. Artinya kan sebenarnya salah satu kita ini sebagai pelayan masyarakat atau wakil rakyat di DPRD sudah berjalan, hanya memang secara lebih ke titik fokusnya memang legitimasinya belum terbentuk. Tadi yang diusulkan oleh Mas Toro terkait perubahan tata tertib, ada sedikit upaya kelegaan untuk menggeser ya, tentunya yang perlu diingat karena Properda itu ditetapkan oleh forum paripurna atau rapat paripurna itu adalah rapat tertinggi di DPRD Kota Yogyakarta. Artinya seandainya digeser, dirubah ya harus diparipurnakan kembali. Nah, kalau diparipurnakan kembali kan harus menunggu pimpinan definitif nih. Jadi tidak istilahnya tidak bisa merubah dengan keputusan SK pimpinan sementara dan sebagainya. Delalai, nah itu kan delalai tadi di tata tertib tersampaikan di situ. Makanya kan dengan adanya tadi sudah dibocorkan Oktober ya, kita boleh ya, semoga nanti Oktober berawal Mas. Nggak usah diakselerasi ya, Mas Toro diakselerasi. Oktober awal sehingga tidak harus menggunakan solusi akhir tadi SE Kemendagri SE Kemendagri nomor 100 /3434 /SC 2024 terkait hal nanti kalau seandainya adanya deadlock atau stagnan di konstelasi di pimpinan DPRD melalui dinamisasi atau dinamika di internal partai politik masing-masing ya, sehingga tidak bisa jalan nih secara fungsi controlling dan lain sebagainya. Nah, itu ada beberapa hal dari solusi. Nah, kedepannya juga tadi sudah disampaikan Mas Solihul, kita bisa membentuk panja atau panitia kerja saat pembahasan RAPBD 2025 yang saat ini sudah di DPRD. Jadi ini bolanya sudah di tempat kita. Bolanya mau ditendang balik udah nggak bisa. Paling kalau sama teman-teman tendang-tendangan ini di sini. Gitu. Jadi ya tentunya pasti ada dirugikan adalah warga masyarakat Kota Yogyakarta, karena di situ banyak sekali program-program, postur anggaran juga cukup signifikan. Kita punya target di 2025 di pendapatan nasri daerah di 1 triliun. Yang sebelumnya di 600 sampai 700 miliar, ini kita pasang di 2025 1 triliun. Harapannya dengan adanya jeda perda tadi, perubahan di perda pajak daerah dan retribusi ya kalau tidak salah, itu 1 triliun benar-benar tercapai nih ya 2025, apalagi ada pelimpahan dari provinsi terkait pajak kendaraan motor. Nah, itu yang cukup signifikan yang diterima oleh pemerintah Kota Yogyakarta. Nah, banyak hal yang tentunya, nah yang terakhir tentunya saya mohon penyampaian ke Mas Toro atau Mas Solihul terkait netralitas ASN. Kita kan 2 November besok pilkada serentak ya, tidak hanya Kota Yogyakarta tapi seluruh Indonesia pilkada serentak. Melihat netralitas ASN di pemerintah kota dari kacamata para politisi nih ya, Mas Toro dan Mas Solihul, seperti apa Mas?
Mas Toro. Okay. Mungkin satu hal, hari ini mungkin menjadi jadwal perdana. 25 September. Sehingga harapan kami kawan-kawan ASN khususnya di beberapa OPD yang mungkin hari ini sudah melaksanakan bagaimana hari ini APBD murni yang hari ini sudah bergulir. Nah, sifat kehati-hatian ketika hari ini, mohon maaf, ini kami harus sampaikan karena kebetulan dari dua paslon kecuali kami ini kan tidak punya bagian dari incumbent. Sehingga apapun yang melekat, ketika Nyun Sewu kami sampaikan salah satu contoh ini terbuka saja. Ketika Pak Heru Purwadi, ya ketika itu menjabat wakil wali kota, tapi juga melekat pada sisi dia menjadi ketua Forkom di beberapa kegiatan. Mohon teman-teman OPD ini bisa agak ngerem. Nah, ketika tidak perlu harus menghadirkan, tidak perlu dipaksakan untuk menghadirkan. Sehingga nanti anggapan ASN tidak netral ini kan akan menjadi topik. Isu dan ini semua hari ini, mohon maaf, sudah mulai kampanye terbuka ya ini ya. Ini tanggal 25 September untuk perlu diinformasikan bahwa 25 September ini awal kampanye terbuka. Kemudian stakeholder OPD ini juga penting. Kami juga melihat di beberapa OPD ini kan punya tim tenaga ahli yang diambil dari masyarakat. Janganlah terlibat nanti pada skema tim pemenangan agar karena hari ini Nyun Sewu tembok, daun bisa berbicara. Ini punya fungsi mata dan punya fungsi telinga. Agar mari kita hadapi pilkada ini dengan politik riang gembira. Kemudian nanti setelah selesai ya kita bangun kota Yogyakarta dengan semangat kebersamaan. Siap. Mas Toro, baik sekali statementnya. Yang penting memang tujuannya masyarakat Yogyakarta tidak dirugikan. Monggo Mas Solihul, mungkin dari kacamata Mas Solihul terkait netralitas ASN di pemerintah Kota Yogyakarta. Matur nuwun Mbak Dian. Tadi sudah dijelaskan banyak hal ya oleh Mas Toro itu karena memang yang terjadi di lapangan mungkin dari sudut pandang Mas Toro yang ditemukan kurang lebih demikian ya. Khususnya di kami sendiri karena kami ini sebagai salah satu partai pendukung ya karena anggota dewan kan terafiliasi pada salah satu parpol. Kebetulan kami di Partai Kebangkitan Bangsa itu dukungannya adalah ke Pak Afnan dan Pak Singgih. Ya tadi kalau disinggung oleh Mas Toro ya memang Pak Singgih ini sempat menjadi penjabat wali kota di Kota Yogyakarta ya. Yang sepaham saya, yang saya ketahui memang selama ini saya melihat relawan yang dibentuk maupun kemudian relawan yang ada non-organik. Jadi ada relawan organik, ada yang non-organik itu. Sejauh ini saya belum melihat ada keterlibatan ASN. Sejauh ini. Tapi karena memang mungkin kan ini belum kampanye ya Mas. Jadi ya mungkin masih saling mantau dan lain sebagainya kan begitu. Tapi bahwa saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Mas Toro tadi. Bahwa netralitas ASN ini tidak bisa dinegosiasi. Janganlah terlibat pada proses politik ini. Pada proses politik praktis dan dalam hal ini dinamika yang ada di Pilkada Kota Yogyakarta. Karena ya tentu ini merugikan banyak pihak, baik masyarakat, ya juga merusak tatanan yang ada. Karena kita ini kan sudah dibagi ya tugas dan fungsinya masing-masing ya. ASN ya di lembaga negara yang netralitasnya memang harus dijaga dan diperkuat betul. Nah, sedangkan seperti kami ini kan politisi, kita ini kan politisi ya, sehingga bidang dan ruangnya memang di situ. Bisa boleh untuk mengkampanyekan dan yang lain sebagainya. Kembali ke ASN itu tadi, ya harapan kami untuk semua ASN khususnya yang ada di Kota Yogyakarta ini untuk bisa agar tidak terlibat
langsung maupun tidak langsung. Karena ya betul, saya sepakat dengan Mas Toro tadi. Kalau sudah berkaitan dengan politik itu, daun apa Mas, tembok itu jendela itu punya telinga, punya meripat kan gitu. Kalau bahasa saya ya mungkin rodo anu sidik ya, buang gas itu ya. Orang buang gas, tapi ini non partisan, non politik ya, non politik. Orang buang gas itu kalau di luar orang politik nggak konangan, Pak. Iso tuding-tudingan, kowe ya, itu seperti itu. Tapi ketika dalam circle politik, orang buang gas itu konangan itu. Orang iso didelekke itu, mesti konangan. Karena ya tadi yang disampaikan Mas Toro, semua punya telinga, punya tangan, punya kaki, punya meripat. Daun, tembok itu ya bahkan akan menjadi saksi dan bersaksi mereka itu. Sehingga di politik ini tidak ada yang bisa disembunyikan. Nah, jangan sampai kemudian karena tidak bisa menahan diri, tidak bisa menjaga diri, terlibatlah ada pelaporan, bukti mungkin bisa diawali dengan bukti permulaan, dua alat bukti lah. Ini kan kasihan. Maksudnya jangan sampai kemudian mempertaruhkan segalanya hanya untuk kepentingan ya nun sewu. Ya memang ini untuk kepentingan Kota Yogyakarta, tapi tidak dalam porsinya. Kan begitulah. Jangan sampai kemudian keterlibatannya ini ada akhirnya menggugurkan atau mencederai dan mengorbankan posisi sebagai ASN ini, ya kan gitu Mas. Kan mesake keluarga dan lain sebagainya. Biarlah urusan politik itu menjadi wilayahnya orang-orang politik, kan begitu. Cukuplah kemudian bahwa teman-teman ASN dalam hal ini kalau saya mengatakan menyampaikan ke masyarakat itu yang normatif, artinya sebagai bagian dari pendidikan politik. Ojo do golput, nyoblos lah ya sesuai dengan apa yang Anda yakini dan Anda anggap itu memang layak. Mungkin dalam batasan itu saya masih ya, tapi ketika sudah terlibat langsung lah itu memang waduh. Nah, ini memang sudah konteksnya berbeda dan jangan sampai kemudian dikorbankan segalanya hanya demi sebuah kepentingan politik yang sifatnya hanya sementara. Kasihan keluarga, maksud kula ngoten. Masa depan. Masa depan ya. Menarik sekali yang sudah dibahas Mas Toro, Mas Solihul dari fungsi budgeting, controlling dan legislatif dengan dinamika yang ada di DPR saat ini. Tetapi yang jelas kita sebagai wakil masyarakat atau wakil rakyat terpilih 2024-2029 harapannya bagaimana kita bersama-sama solid ya. Bekerja sama memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Kota Yogyakarta. Terlepas saat ini sedang berlangsungnya pilkada serentak di seluruh Indonesia, tentunya di Kota Yogyakarta netralitas ASN perlu dijaga karena ASN atau pemerintah kota eksekutif bagian dari sinergisitas pemerintah daerah bersama legislatif. Yang harapannya ke depan juga saat pembahasan dengan legislatif, di mana itu nanti akan dikemas entah itu alat kelengkapan sudah terbentuk ataupun nanti bentuknya panitia kerja, itu tetap linier dengan salah satu tadi tidak ada hal-hal yang dirugikan terutama masyarakat Kota Yogyakarta. Mungkin itu yang bisa kami bahas terkait hal-hal program prioritas 3 fungsi kedewanan di baik itu budgeting, controlling dan legislatif. Harapannya nanti kita sebagai pelayan masyarakat atau wakil rakyat bisa bersama-sama untuk saling berkolaborasi, harmonisasi untuk menjadi pelayan yang terbaik. Saya Dian Vitasari pamit undur diri di podcast pada sore hari ini. Kembali jumpa dengan narasumber yang lebih menarik dan topik yang lebih menarik. Kami pamit undur diri, Mas Solihul ya, Mas Toro, terima kasih sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.